semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia banyak dituturkan oleh anak-anak di Malaysia. Jadi mungkin disebabkan sekarang kan ya zaman media sosial gitu ya. Bukan yang orang-orang besar saja, bukan orang-orang dewasa saja nih yang dapat akses media sosial, bahkan yang anak-anak remaja pegang handphone gitu kan. Jadi ini cerita ya, ini saya cerita sedikit. Jadi saya kan ada sepupu 2 orang yang masih kecil lah gitu ya, masih sekolah gitu kan, umur berapa ya, umur 10 atau 11 tahun lah gitu ya. Minat betul tengok sinetron guys, tengok di YouTube lah gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Ada juga di TikTok pun saya ada nampak juga tuh. Ada anak kecil tuh ya bercakap bahasa Indonesia. Ketawa mamanya. Halo sahabat citizen. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak aspek yang hampir sama. Bahkan bahasa kedua negara ini juga tidak berbeda jauh, sehingga orang-orang dari kedua negara ini tidak terlalu sulit memahami bahasa satu sama lain. Bahkan baru-baru ini warganet di Malaysia curhat anaknya lebih lancar berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu, bahasa negara Malaysia itu sendiri. Mereka khawatir bahasa nasional mereka akan ditinggalkan karena banyak anak-anak di sana yang lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Curhatan itu ramai di Facebook hingga diunggah ulang banyak akun di Instagram. Unggahan itu memperlihatkan keresahan beberapa warganet di Malaysia dengan perkembangan bahasa Indonesia di negaranya. Jangan heran kalau anak-anak sekarang 10 tahun lagi semuanya bisa berbahasa Indonesia. Orang luar datang ke Sabah selalu mengunjungi Jakarta. Nah, disebutkan bahasa Indonesia sangat berkembang di Malaysia melalui media sosial YouTube hingga film-film Indonesia yang dikonsumsi anak-anak di sana. Hingga kemudian mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Di YouTube, sinetron. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pakar studi etnis Malaysia menyatakan sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Perlu diakui bahwa bahasa Melayu telah gagal digunakan untuk memupuk persatuan. Padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia, Teo Kok Seong, dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Teo Kok Seong mengatakan warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalannya dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia, banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Teo mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Mantan dosen Universiti Malaysia, Nik Safiah Karim, mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tetapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Rupanya bahasa Indonesia memiliki potensi lebih baik ketimbang bahasa Melayu di Malaysia. Berikut ini adalah faktanya. Yang pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu.
Sebab kata yang dibaca sama dengan yang ditulis, dan kita menyerap istilah asing melalui tulisan, bukan ucapan. Oh, Contoh, dari tulisan. kita punya istilah bahasa Inggris, diserap bahasa mereka jadi bus, jadi dibaca adalah bus, dan kita bahasa Indonesia diserap jadi bis, bacanya juga bis. Oh, bis. Bus, bis, nah bis juga. Jadi melalui tulisan gitu. Yang kedua, seretannya itu. durasi belajar relatif lebih cepat. Berdasarkan hasil dari pembelajaran daring, sepanjang masa pandemi COVID-19, peserta pembelajaran bahasa Indonesia belajar seminggu sekali dengan durasi 2 jam per pertemuan. Tempo 10 kali pertemuan. Di akhir pertemuan itu sudah bisa bercakap, kasih pidato singkat sederhana, perkenalan dalam bahasa Indonesia. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi apa nih sekarang ini memang media sosial gitu ya. Jadi dalam kalangan umur yang dari kecil pun sampai dewasa pun ada juga yang aktif di media sosial gitu ya. Jadi mungkin disebabkan itulah gitu ya, banyak anak-anak muda gitu ya, terutamanya yang mungkin terbiasa gitu kan dengar bahasa Indonesia, baik itu dari segi lagunya, film-filmnya, macam saya cakap tadi lah, macam si cerita tuh ya, saya punya sepupu pun minat sangat tengok sinetron ya, sinetron. Jadi tengoknya tuh di YouTube lah gitu ya, dia punya sinetron, dia memang suka betul. Jadi boleh dikatakan perkembangan bahasa Indonesia yang masuk ke Malaysia lah gitu ya, boleh dikatakan ada juga gitu ya perkembangannya gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.